عن أي عيد تتحدثون؟ عن أي عيد تتكلمون؟ يا أمة محمد، أي عيد تتكلمون؟ وأطفالنا تذبح، ونسائنا تقتل، وشيوخنا تقتل، وشبابنا يقتلون. أصلا إن سنتين بضحوا علينا وانتم نايمين. هل هذه الأمة التي سيشفع رسول الله لها؟ لا والله، سنتين واحنا بضحوا على أطفالنا، سنتين بضحوا على شيوخنا، سنتين بضحوا على نسائنا. جوع وإبادة وغصب ومال. أين الأمة؟ تقومون حوالين مكة وتستنون أن تذبحوا الخواريف وتذبحوا العجول، ونحن نذبح كل عيد وكل دقيقة وكل ساعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. Sebuah ratapan dari seorang muslim Palestina korban genosida Zionis Israel di Palestina. Ratapan yang menghentak hati umat muslim dunia, di mana mereka menceritakan ketika perayaan Idul Kurban beberapa waktu lalu, mereka meratap bertanya kepada umat muslim dunia, kalian berkurban apa, wahai umat Muhammad? Kalian mengorbankan apa, wahai umat Muhammad? Kami di sini mengorbankan diri dan harta. Istri kami disembelih, orang tua kami dibunuh, anak-anak kami dihabisi kaum Zionis. Sedangkan kalian, umat muslim dunia, menyembelih hewan kurban dan makan-makan bersama-sama. Kalian berkurban apa? Apakah karakter seperti ini yang akan diselamatkan oleh syafaat Nabi Muhammad? La, demi Allah, tidak. Kekesalan warga muslim Palestina yang memohon bantuan umat muslim dunia untuk menolongnya, bertahun-tahun dia tunggu tapi tidak ada yang membantu. Ini sebuah pelajaran bagi muslim dunia yang berharap akan bersama Nabi Muhammad nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Namun kita diingatkan bahwa kita masih perlu banyak belajar untuk bisa mengerti peristiwa ini. Di dalam Islam, Allah telah menetapkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kal jasadil wahid, kata Nabi, seperti satu tubuh. Jadi Allah menjelaskan bahwa umat beriman itu bersaudara, ibarat kita adik dan kakak. Ketika kakak mengalami suatu kecelakaan, maka adiknya akan membantunya dengan menolongnya. Atau adiknya kecelakaan, kakaknya akan membantunya. Begitulah saudara. Nabi juga bersabda bahwa kal jasadil wahid, umat beriman itu seperti satu tubuh, di mana jika ada satu bagian tubuh yang merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan pula kesakitan yang dialami bagian tubuh yang sakit. Ini sebuah pesan dari Allah agar muslim bersatu. Kita jadi teringat sebuah ayat yang sering kita diajarkan oleh guru-guru kita,
tentang celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa diceritakan di sana orang-orang yang sholat disebut celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Apa maksudnya yang disebutkan lalai dalam sholatnya itu? Maksudnya orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah orang yang lalai dalam memahami hakikat makna sholat, bahwa sesungguhnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wal baghi. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah hakikat pesan makna sholat yang sesungguhnya, yang mungkin saat ini kita lalai dalam memahami hakikat makna sholat. Kita diajarkan oleh lingkungan kita tentang lalai sholat itu orang yang terlambat sholatnya, atau bacaannya yang salah, atau rukunya, atau rukun-rukunnya, itu yang terus diajarkan oleh kita. Namun hakikat makna sholat terdalam adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita masih jauh memahaminya. Ketika perbuatan keji dan munkar dialami saudara seakidah kita di Palestina, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita cuek, bahkan kita acuh, bahkan ada yang berpikir itu urusan mereka, jauh dari negeri ini, dengan paham cinta tanah air, seolah di luar tanah air itu bukan saudara kita. Padahal Allah menjelaskan umat Islam itu bersaudara, umat beriman itu bersaudara. Tapi dipikir itu urusan mereka, bukan urusan kita karena beda negara. Bukan seperti itu. Untuk dipahamkan kembali bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita lalai dalam memahami hakikat makna sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya dalam sholatnya. Hanya berpikir asal disebut orang tukang sholat, dipikir urusan sudah selesai aja sebagai muslim. Asal orang tahu, orang lain tahu, saya sering sholat, udah aja seperti itu. Wayamna'una ma'un, dan orang-orang yang enggan memberi bantuan. Ini jelas di sana di ayat itu tentang orang yang celaka dalam sholatnya itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya, tidak memahami hakikat makna sholat. Orang yang riya dalam sholatnya, hanya dipikir asal diketahui orang lain saya tukang sholat, dianggap sudah sempurna. Belum cukup seperti itu. Dan orang-orang yang enggan memberi bantuan. Nih, ketika orang beriman, orang muslim di Palestina meratapi orang tuanya dibunuh, istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Kita di sini kurban, makan-makan bareng sapi, daging domba, dan lain-lain. Ketika mereka kelaparan, tak ada makanan, tak ada listrik, tak ada internet, tak ada air, dan kita masih tidak peduli. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga ini menjadikan kita sadar bahwa hakikat kita ini sebenarnya umat beriman yang bersaudara. Bersatulah, mudah-mudahan umat muslim tidak lama lagi akan bersatu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.